Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang penanaman modal asing yang beranggotakan saya Adielia Hita Rahmawati dengan NPM 1901010067, Fenty Umaslikah Nur Aini dengan NPM 1901010068, Nurma Audina Prajogo dengan NPM 1901010094, Emma Dwi Jayanti dengan NPM 2001010020. Kemudian pengertian penanaman modal asing. Jadi, penanaman modal asing atau PMA atau Foreign Investment adalah kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selanjutnya, dijelaskan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kemudian, tujuan dan manfaat penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dijelaskan manfaat atau tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Yang keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, masuknya modal asing pada suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, pengembangan teknologi substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri, barang-barang ekspor non-migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat membangun daerah tertinggal. Selanjutnya adalah unsur-unsur penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, unsur-unsur dalam penanaman modal asing atau PMA antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dengan pembiayaan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia. Yang kedua, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dari kekayaan devisa Indonesia. Yang ketiga, bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan undang-undang ini diperkirakan ditransfer tetapi dipergunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penanaman modal asing. Ada dua bentuk penanaman modal asing. Yang pertama, investasi portofolio. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten
belum tentu membuka lapangan kerja baru, sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuat usaha baru. Hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank, di mana dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen. Yang kedua, ada investasi langsung. Penanaman modal asing lapangan atau Foreign Direct Investment atau FDI adalah suatu arus pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan luar negeri yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi atau investing country. FDI merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. FDI menjadi salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara. FDI selain sifatnya yang permanen dalam jangka panjang, juga memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing. Yang pertama, itu ada produk domestik bruto (PDRB). PDRB ini sangat penting karena semakin meningkat PDRB-nya suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut juga akan meningkat. Sehingga mempunyai lapangan pekerjaan yang terbuka luas, pendapatan masyarakat juga meningkat. Karena peningkatan pendapatannya itu akan mengelitkan daya beli masyarakat. Terus yang kedua itu ada tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu hal yang menjadi fokus bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian. Karena gejolak yang ditimbulkan oleh inflasi berpengaruh pada semua sektor perekonomian. Inflasi yang sangat berat akan menyebabkan iklim investasi memburuk karena dengan tingginya inflasi, pertumbuhan ekonomi akan melemah dan daya saing akan menurun. Nilai tukar merupakan, yang ketiga ini adalah nilai tukar. Ini merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan mata uang asing sejumlah dengan mata uang dalam negeri yang dimiliki. Nilai tukar ini terdiri dari dua, yaitu nilai tukar nominal sama nilai tukar real. Kalau nilai tukar nominal adalah nilai tukar yang dalam bentuknya itu surat berharga. Peningkatan yang terjadi pada nilai tukar real yang akan menyebabkan harga barang dalam negeri ini cenderung meningkat dan harga barang luar negeri menjadi lebih murah. Oleh karena itu, jika kurs rendah, maka masyarakat akan cenderung membeli barang dalam negeri dibanding luar negeri, sehingga permintaan barang akan meningkat. Ini dapat mempengaruhi investor untuk menanam modalnya. Yang ketiga, ini ada upah. Nah, kenaikan upah akan menyebabkan biaya faktor produksi akan meningkat, sehingga harga barang yang akan meningkat. Peningkatan ini berpengaruh pada kurangnya minat investor karena daya beli pemerintah akan menurun dan keuntungan yang diperoleh akan berkurang. Yang kelima, ini ada tarif pajak. Pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif karena tarif pajak yang besar akan memberatkan para investor. Selain dari sisi ekonomi di atas, sisi politik dan hukum juga merupakan aspek yang menjadi dasar pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Kedua faktor tersebut merupakan aspek penting bagi calon investor untuk melihat apakah investasi di suatu negara akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, keuntungan bagi investor. Selanjutnya, faktor penting yang menjadi pertimbangan masuknya investasi dalam suatu negara. Ini ada dua, yaitu kestabilan politik dan kepastian dan perlindungan hukum. Kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhitungkan bagi investor asing sebelum datang ke suatu negara. Investor asing akan mencermati kestabilan ekonomi politik suatu negara sebagai iklim yang kondusif untuk usaha-usaha penanaman modal asing. Konflik vertikal maupun konflik horizontal harus tidak ada atau tidak terjadi dalam usaha-usaha penanaman modal asing di
sebuah negara. Faktor-faktor politik pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Nah, yang kedua ini, kepastian dan perlindungan hukum. Ini faktor hukum atau aspek yuridis juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan investor asing yang ingin menanamkan modal pada suatu negara. Berbagai ketentuan hukum yang dirasakan terkait dengan investasi perlu diwujudkan dan disesuaikan dengan kebutuhan iklim investasi. Permasalahan hukum yang utama dibutuhkan adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi para investor asing. Sistem hukum ini haruslah mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan efisiensi. Kategori penanaman modal asing. Yang pertama, investasi horizontal mengacu pada investor yang mendirikan jenis operasi bisnis yang sama di negara asing seperti yang beroperasi di negara asalnya. Misalnya, penyedia telepon seluler yang berbasis di Amerika Serikat membuka toko di Cina. Yang kedua, investasi vertikal adalah investasi di mana kegiatan bisnis yang berbeda tetapi terkait dari bisnis utama investor didirikan atau diperoleh di negara asing, seperti ketika perusahaan manufaktur mengakuisisi saham di perusahaan asing yang memasuk suku cadang atau bahan baku yang diperlukan untuk perusahaan manufaktur untuk membuat produknya. Yang ketiga, investasi langsung asing konglomerat adalah jenis di mana perusahaan atau individu melakukan investasi asing dalam bisnis yang terkait dengan bisnis yang ada di negara asalnya. Karena jenis investasi ini melibatkan memasuki industri di mana investor tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Seringkali mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi di industri. Syarat mendirikan perusahaan penanaman modal asing. Yang pertama, memiliki kelengkapan akte pendirian perseroan terbatas, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan NPWP perusahaan. Yang kedua, penanaman modal memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. Yang ketiga, memiliki total nilai investasi lebih dari 10 miliar. Yang keempat, penanaman modal asing wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat grup WA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.